kami dari media, dari media di sini ada update, ya, kemudian ada berita hukum, ya, ada TV channel, ya, mereka bergerak. Kami pertama-tama kami minta pandangan hukum, ya, Ustadz sebagai lawyer terkait dengan peristiwa yang terjadi pelanggaran prokes di kota Bekasi yang dilakukan oleh anak wali kota Ahmad Effendi. Kita pandangan hukum dan tahapan. Ngopi bareng dan menjalin ukhuwah bersama praktisi hukum Aziz Yanuar. Bekasi, Metro Update TV melaporkan. Wartawan berita hukum Rahmat Dayeng bersama awak media lainnya menjalin silaturahmi dan ngopi bareng bersama Aziz Yanuar kuasa hukum HRS berlangsung Selasa 9 Juni 2021. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Di tengah kesibukan mempersiapkan materi persidangan HRS yang akan berlangsung pada tanggal 10 Juni 2021, namun tidak berarti di tengah kepadatannya menghalangi niat dan semangat menjalin silaturahmi. Alhamdulillah, praktisi hukum yang namanya sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Beliau adalah Aziz Yanuar yang hadir di tengah-tengah awak media, yakni membangun silaturahmi dan ngopi bareng bersama para wartawan. Berlangsung hikmat dan berletak di Warkop Berlin Jati Bening, Kelurahan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menariknya, di dalam silaturahmi tersebut sembari bincang-bincang hangat soal konstruksi hukum bagi pelanggar prokes COVID-19, yakni mulai dugaan pelanggaran prokes di Petambun, pelanggaran prokes di Cafe Oma, restoran milik Putra Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di hadapan awak media, Aziz Yanuar menjelaskan komitmen konstruksi hukum yang seharusnya ditetapkan di Republik ini terkait dengan kelalaian masyarakat terhadap prokes, atau bagi masyarakat yang tidak taat atau melanggar tentu harus memperhatikan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Wabah dan pendekatan hukum sebagaimana sejalan dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang dikeluarkan pada Agustus 2020. Terkait sanksi COVID, maksimal adalah teguran secara lisan maupun melalui surat atau tutup usahanya atau denda, dan juga aturan Permenkumham, yakni ada asimilasi COVID atau fasilitasi pengurangan hukuman. Saya sampai saat ini tetap konsisten dengan konstruksi penerapan hukum bagi pelanggar prokes COVID-19 tersebut, sejalan dengan instruksi Presiden, karena instruksi Presiden sangat mengikat adanya. Jelas kuasa hukum Habib Rizik Sihab di hadapan awak media. Komitmen konstruksi hukum sesuai dengan undang-undang dan instruksi Presiden Joko Widodo harus diterima oleh Habib Rizik. Namun, fakta mengatakan lain. Diduga pelanggaran prokes COVID-19 dialami oleh HRS oleh tim kuasa hukum maupun Habib syarat dengan nuansa politis. Jelas Aziz lugas terhadap awak media. Dari Bekasi, Dayeng, Metro Update TV melaporkan. Ada fasilitas asimilasi pengurangan masa hukuman atau semacamnya lah gitu kan. Akhirnya yang di dalam dikeluarkan. Kalau misalnya ada penegakan hukum yang membui orang, membawa orang ke penjara, ini kan kontraproduktif dengan itu. Makanya tadi sejalan dengan instruksi Pak Presiden Impres nomor 6 tahun 2020 tadi yang saya sebut tadi. Jadi saya sependapat dengan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Satpol PP terkait penanganan tersebut, bahwa memang kasus prokes itu didenda, ya, ditegur tertulis, lisan, kemudian didenda sampai penutupan tempat usaha, tidak lebih dan tidak kurang. Itulah yang seharusnya juga diterapkan untuk Habib Rizik dan kawan-kawan atas nama penegakan hukum. Berarti kan penanganan atau penegakan hukum terkait dengan COVID, pelanggaran COVID memang harus seperti itu. Tidak, ini masyarakat awam, kita masyarakat awam melihat bahwa Habib Rizik melakukan katakan pelanggaran, dia sambil proses hukum, sementara
pihak-pihak yang lain atau saat ini anak wali kota apakah harus sampai dibawa atau dilapor untuk proses hukum atau cukup sampai di situ? Kalau untuk pelaporan ya yang tadi abang tanyakan, saya menghormati proses hukum dan juga menghormati inisiatif ataupun ada aspirasi dari masyarakat yang memang seperti itu kan hak mereka. Saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentari lebih jauh, tapi kita menghormati. Akan tetapi untuk penegakan prokes saya tetap konsisten dengan pendapat saya tadi seperti itu. Jadi mengenai ada pelaporan ya silakan saja, ada tindakan hukum silakan saja, tapi sesuai dengan instruksi presiden seperti itu penegakan prokes tadi saya jelaskan. Artinya tidak sampai proses hukum sebenarnya kalau dia proses hukum itu selalu saya potong. Proses hukum itu kan ada tadi, ada teguran tertulis, itu kan proses hukum. Teguran lisan oleh pihak berwajib itu proses hukum kan. Kemudian ada denda gitu kan. Saya sependapat dengan beberapa pendapat tadi hukum bahwa itu proses hukum. Meskipun yang pendapat itu proses administrasi, tapi artinya itu hukum karena diatur oleh undang-undang, ditegakkan oleh undang-undang, dilaksanakan oleh penegak hukum. Kan nggak bisa saya atau abang yang mendenda, tapi ada aparat penegak hukum. Begitu juga tidak bisa Pak Wali Kota yang mendenda, ada Satpol PP, ada perangkat-perangkat hukumnya lah seperti itu. Nah, seperti itu yang harus ditegakkan. Nah, penegakan hukumnya seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud mungkin tadi sampai ke pihak kepolisian sampai dipidana. Nah, itu maksudnya mungkin. Kalau sampai pidana, sampai di proses ke pihak kepolisian, saya dalam hal ini secara pribadi kurang sependapat. Tapi saya menghormati ketika ada yang memproses, kemudian ada yang melaporkan, saya menghormati. Artinya kita sebagai masyarakat awam, katakan masyarakat melihat bahwa Habib Rizik ini sama melakukan pelanggaran prokes. Anak di wali kota juga melakukan pelanggaran prokes. Kemudian orang akan melihat perbandingan. Apakah bisa anak wali kota ini sampai proses hukum seperti peristiwa hukum yang terjadi pada Habib Rizik atau tidak? Apakah hukum sesungguhnya memang tidak sampai dibuih seseorang yang melakukan pelanggaran prokes cukup dengan hukuman administratif tadi? Ya. Maksudnya pertanyaannya apakah pendapat saya pribadi tadi, saya konsisten bahwa kasus prokes ini maksimal adalah penutupan tempat usaha seperti itu, tidak sampai ke kepolisian apalagi pengadilan. Akan tetapi kalaupun itu berlanjut ya saya menghormati, tapi sesuai dengan instruksi Pak Presiden. Saya konsisten aja dengan itu. Kenapa? Karena kalau peraturan tidak kita taati, kita bergerak sesuai dengan hawa nafsu, like dan dislike, kemudian sentimen apapun, itu kan tidak bisa penegakan seperti itu. Penegakan hukum itu sesuai dengan aturan dan Pak Presiden menginstruksikan. Instruksi Presiden itu mengikat, bukan seperti surat edaran, itu mengikat untuk rakyat Indonesia. Seperti itu. Ya kita ngomong selain saya berpendapat bahwa karena memang kasus prokes itu menurut instruksi Pak Presiden maksimal hanya menutup tempat usaha, akan tetapi ini dibawa sampai sejauh ini ya, sampai ada dibawa-bawa ke berita kebohongan, sampai dibawa-bawa ke penghasutan. Ini jelas bukan hanya saya di sini menduga dan menyuarakan pendapat dari Habib Rizik yang beliau juga menduga, beliau dan kawan-kawan di tahanan juga menduga seperti itu. Maka saya hanya menyampaikan menurut Habib Rizik dan kawan-kawan memang ini sangat kental nuansa politisnya menurut beliau, karena bukan kepada dari saya kuasa hukum untuk mengomentari lebih jauh, bukan hanya menyampaikan pesan dari beliau tadi dan rakyat yang ya saya yakin majelis hakim akan bertindak objektif dan memutuskan secara objektif nantinya dan akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan asas equality before the law dan juga kepastian hukum. Saya pikir cukup